Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Mustafa dengan NIM 2061273 dari A4 Manajemen Pemasaran 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang Customer Behavior and Market Segmentation. Subbab yang pertama yakni perilaku negatif konsumen yang terdiri dari impulsive buying dan shoplifting. Impulsive buying yaitu keinginan seseorang untuk membeli suatu produk dalam jumlah banyak secara tiba-tiba tanpa melalui proses pertimbangan dan proses berpikir panjang. Keputusan ini lebih menggunakan emosi perasaan daripada logika. Biasanya kebiasaan ini muncul ketika diri dirangsang oleh sesuatu yang menarik. Misalnya seperti diskon atau promo sehingga membuat diri menjadi tertarik membeli karena merasa kesempatan tersebut tidak akan bisa didapatkan di kemudian hari. Selanjutnya yakni faktor pemicu impulsif buying. Faktor pemicu impulsif buying ada 4. Yang pertama faktor strategi pemasaran. Strategi pemasaran seperti promo, diskon, cashback, dan pengaruh dari sales bisa mendorong perilaku impulsif. Yang kedua yakni faktor kepribadian. Aktivitas ini bisa terjadi karena diri merasa gengsi dan FOMO bila tidak mempunyai barang sedang tren masa itu, sehingga demi meningkatkan citra dan popularitas, orang dengan sindrom belanja impulsif akan rela membeli apa saja yang menyokong tujuan tersebut. Yang ketiga, faktor jenis produk. Dengan varian beragam, tampilan kemasan menarik, desain penataan, keterbatasan atau kelangkaan produk menimbulkan seseorang yang melihatnya menjadi tertarik dan berminat membelinya, bahkan meski sebenarnya tidak membutuhkannya. Yang keempat, faktor geografis dan aspek budaya. Faktanya, masyarakat dengan budaya mandiri tinggi cenderung mempunyai kebiasaan belanja impulsif dibandingkan masyarakat budaya kolektif. Indikator impulsif buying. Yang pertama, suka mencari kepuasan instan. Ketika Anda merasa jenuh, bosan, atau stres dan membutuhkan kepuasan instan, maka Anda melakukan kegiatan berbelanja secara impulsif sebagai kepuasan diri. Yang kedua, membeli barang tanpa berpikir dua kali. Ketika Anda tertarik pada suatu produk, kemudian langsung membelinya tanpa berpikir dua kali terkait manfaat dan kemampuan finansial, maka Anda termasuk dalam kategori belanja secara impulsif. Yang ketiga, yakni beli barang berlebihan dengan dalih self reward. Bekerja keras demi mencapai tujuan pribadi memunculkan keinginan melakukan self reward sebagai apresiasi kepada diri sendiri. Sebenarnya hal tersebut tidak salah bila kita menempatkan secara bijak. Namun jika Anda terus membeli barang dengan dalih self reward, maka Anda memiliki karakteristik sindrom belanja impulsif dalam diri Anda. Dampak negatif impulsif buying. 1. Menjadikan diri makin boros. Yang kedua, menumpuk barang tidak terpakai di rumah. Yang ketiga, rentan terjebak kredit terlalu banyak. Perilaku negatif konsumen yang kedua yakni shoplifting, yaitu tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk mengambil barang dagangan di dalam toko secara sengaja dan tidak membayar barang tersebut. Di sini manajer berperan penting untuk mengatasi shoplifting tersebut agar tidak terjadi kerugian yang akan dialami oleh peritel. Strategi yang digunakan untuk mencegah shoplifting yaitu menggunakan customer service atau karyawan dan teknologi seperti CCTV, di mana keduanya saling mendukung dan mengisi. Pada subbab yang kedua membahas tentang market segmentation atau segmentasi pasar bisnis retail yang terdiri dari 4. Yang pertama, segmentasi geografis adalah dengan cara mengelompokkan pelanggan di mana mereka tinggal. Suatu pasar retail dapat disegmentasikan menurut area di dalam suatu negara, kota, dan lingkungan. Segmentasi geografis dapat diidentifikasi dan datanya sangat mudah untuk diakses, sehingga dapat menargetkan pelanggan dalam wilayah geografis tertentu. Yang kedua, segmentasi demografis merupakan penggolongan pelanggan atas dasar karakteristik yang mudah diukur seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Segmentasi demografis adalah sasaran yang paling umum yang biasanya untuk mendefinisikan segmen pelanggan. Yang ketiga, segmentasi seputar gaya hidup merupakan segmentasi pasar yang lebih mengacu kepada bagaimana kehidupan seseorang, bagaimana cara mereka meluangkan waktu, dan berbagai opini tentang dunia di mana mereka hidup dan tinggal. Segmentasi yang berdasarkan gaya hidup ini sangat penting dalam perencanaan bisnis retail, karena berdasarkan gaya hidup dari para pelanggan akan dapat diidentifikasikan tentang bagaimana perilaku dan motivasi belanja dari para pelanggan. Keempat, segmentasi situasi belanja. Segmentasi ini didasarkan terhadap situasi belanja yang seringkali dihadapi oleh para pelanggan. Sebagai contoh, seorang ibu yang ingin segera memenuhi kebutuhan susu anaknya melalui belanja mingguan yang dilakukan di sebuah supermarket tertentu. Akan tetapi dalam kondisi tertentu di mana susu untuk dapat memenuhi kebutuhan selama seminggu ternyata habis di tengah-tengah minggu dan tidak sesuai perkiraan. Maka situasi seperti inilah yang mendorong ibu tersebut untuk melakukan belanja kepada retail lain yang lebih dekat dengan rumahnya dengan situasi belanja yang berbeda.
Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.